Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan. Nama saya Alfian Fahri dari kelas AK 301, mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dari jurusan PJJ Akuntansi. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai peran akuntansi keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Baik teman-teman, di sini akuntansi keuangan menjadi salah satu faktor yang sangat penting bagi seorang pengambil keputusan untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan dengan menggunakan akuntansi keuangan. Ya, sebagaimana saya sendiri sebagai pelaku pasar, saya ikut terlibat dalam investasi saham. Di bisnis investasi saham, ya, saya melihat bagaimana perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten itu, salah satu faktor yang saya nilai adalah fundamental perusahaan. Dan fundamental perusahaan itu bisa dinilai dari kinerja akuntansi keuangannya. Nah, kita bahas dulu tentang pengertian akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan. Outputnya akan menghasilkan laporan keuangan untuk pihak eksternal. Bisa digunakan oleh investor seperti saya, bisa digunakan juga oleh bank sebagai pemberi kreditur, dan juga bisa digunakan oleh pemerintah untuk regulasi perpajakan dan lain sebagainya. Nah, tujuan akuntansi keuangan yang pertama menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal. Yang kedua, membantu pengguna dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Dan yang ketiga, menunjukkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Ada 5 macam jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, yaitu neraca. Di mana di neraca menampilkan ya aset, liabilities, dan juga equities atau ekuitas dari perusahaan. Yang kedua adalah laporan laba rugi yang menampilkan tentang kinerja perusahaan dalam memperoleh laba pada periode yang sedang kita lihat. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu pergerakan atau perubahan dari modal yang dimiliki perusahaan yang didapatkan dari banyak hal, misal dari pendapatan laba, atau bisa juga didapatkan dari adanya penambahan modal baru seperti right issue dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang keempat tentang laporan cash flow atau arus kas perusahaan, memperlihatkan apakah perusahaan ini memiliki arus kas yang baik atau tidak. Apakah penggunaan arus kasnya itu bertujuan untuk operasional perusahaan, ya? Apakah ada potensi defisit ke depannya dan lain sebagainya bisa kita lihat pada laporan arus kas. Kalau dalam dunia investasi, kita sering mendengar istilah cash is king, yaitu kas menjadi raja karena perusahaan yang sehat tentunya dia harus memiliki cadangan kas yang kuat. Untuk apa? Untuk ekspansi bisnis, untuk menjaga perusahaannya agar tetap mampu membayar hutang-hutang yang dimiliki dan lain sebagainya. Dan yang penting juga ada di sini nomor 5, catatan atas laporan keuangan. Hati-hati, terkadang kita melihat perusahaan memiliki profit yang tiba-tiba melonjak tinggi. Ya, tiba-tiba revenue-nya naik, tiba-tiba income-nya menjadi besar atau laba bersihnya menjadi besar. Kita patut curiga, kita harus melihat pada catatan laporan keuangan. Bisa jadi kenaikan atas pendapatannya itu bukan didapatkan dari operasional perusahaan, dari bisnis yang dia jalankan. Tapi bisa jadi kenaikan laba dihasilkan atas penjualan aset, atas lain sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat. Dari situ kita bisa mengambil keputusan nantinya. Next. Nah, siapa saja pengguna informasi akuntansi keuangan? Yang pertama tentu adalah investor seperti saya. Menilai potensi keuntungan yang akan dihasilkan di masa depan dan juga resiko yang mungkin akan dihadapi. Ya, jadi untuk menentukan risk and reward. Apakah layak perusahaan ini untuk diinvestasikan? Untuk kita taruh uang kita di sana. Yang kedua, bisa juga digunakan oleh kreditur seperti perbankan dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menilai kemampuan membayar hutang perusahaan tersebut. Jika kas yang dimiliki itu terlalu besar, terlalu kecil,
yang tidak memungkinkan untuk melunasi hutang, maka eh, bank akan menahan pemberian pinjaman kepada perusahaan tersebut, atau ya pinjamannya sudah cukup besar rasionya jika dibandingkan dengan aset ataupun modal yang dimiliki. Maka nanti akan ada muncul rasio namanya debt to equity rasio, yaitu rasio hutang terhadap ekuitas perusahaan. Nah, ini juga jadi penilaian. Kemudian ada untuk manajemen tentunya untuk melihat kondisi keuangan dan menentukan perencanaan dan pengendalian ke depannya. Dan untuk pemerintah ini terkait dengan kepentingan perpajakan dan juga regulasi yang ingin diterapkan. Nah, peran dalam keputusan investasi tentu yang pertama menilai profitabilitas perusahaan. Apakah perusahaan masih tetap bertumbuh? Apakah harga yang ditawarkan oleh perusahaan atau harga market saat ini sudah di atas harga wajar atau masih di bawah harga wajar? Di sini kita bisa menentukan perusahaannya under value atau over value. Maka nanti dari sini akan muncul satu rasio yang disebut dengan PBV misalnya, price to book value, ada juga rasio PER, price to equity ratio, ya, dan lain sebagainya. Dari rasio-rasio ini kita bisa mendapatkan informasi apakah perusahaan yang akan kita investasikan ini sehat secara keuangan dan memiliki potensi memberikan capital gain, keuntungan bagi kita di masa depan. Ya, tentu juga menganalisis pertumbuhan laba, apakah growth, ataukah nih perusahaan sudah mentok, sudah tidak bisa lagi bertumbuh. Tentu juga menentukan kelayakan investasi jangka panjang, untuk menentukan berapa lama kita ingin keep ya investasi kita di perusahaan tersebut. Itu adalah peran dalam keputusan investasi. Kemudian peran dalam keputusan kredit, tadi yang saya bilang salah satunya adalah debt to equity ratio atau DER, di mana kita bisa mengukur likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Apakah perusahaannya liquid, punya cash flow yang besar, punya cash yang kuat, dan lain sebagainya. Kemudian menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban di masa depan. Dan yang ketiga, menentukan tingkat resiko pemberian pinjaman, karena bank tentu saja tidak mau pinjaman yang mereka keluarkan menjadi NPL atau non-performing loan, pinjaman-pinjaman yang tidak perform, yang tidak dibayarkan oleh yang menerima pinjaman. Disinilah pentingnya bagi kita untuk melihat kondisi keuangan perusahaan lewat laporan akuntansi keuangan. Lalu untuk peran dalam keputusan manajerial, tentu evaluasi kinerja perusahaan secara periodik, bisa per kuartal, bisa juga per semester, atau juga per tahun. Kemudian pengendalian biaya dan efisiensi operasional. Dengan begitu bisa melihat nih, revenue-nya besar, tapi kenapa net margin-nya, ya net margin-nya itu kecil sekali. Ternyata ada operasional yang membengkak, ada biaya-biaya yang membengkak. Itu bisa dilihat pada laporan akuntansi keuangan. Kemudian juga menjadi dasar perencanaan strategi bisnis ke depannya. Apakah perusahaan mampu ekspansi atau tidak? Nah, kemudian karakteristik informasi yang baik yang seperti apa sih? Yang pertama tentu relevan, ya. Tidak ada hengki-pengki, tidak ada manipulasi data dan lain sebagainya. Yang kedua, andal atau reliable. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Yang keempat, dapat dipahami. Ya. Kemudian analisa rasio keuangan. Yang pertama misalnya tadi rasio likuiditas, yaitu tentang kemampuan bayar jangka pendek. Tentu melihatnya dari sisi arus kas atau cash flow. Ya. Lalu ada rasio profitabilitas, kemampuan menghasilkan laba. Tentu kita bisa melihat ini dari price to equity ratio, ya, atau dari PBV dan lain sebagainya. Ya, kita bisa lihat di sana. Apakah labanya bertumbuh? Apakah BBV-nya, PL-nya sampai 100 kali, yang artinya perusahaan baru bisa mengembalikan balik modal nih investor di 100 tahun kemudian, ya, dan lain sebagainya. Tentu di sini kita bisa lihat kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan. Lalu ada rasio solvabilitas, yaitu kemampuan jangka panjang perusahaan dalam melunasi, ya, kewajiban-kewajibannya. Lalu ada rasio aktivitas, yaitu efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba pada perusahaan. Ya. Nah, kemudian dampak informasi akuntansi keuangan terhadap ekonomi, di sini ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kemudian bisa mengurangi asimetri informasi, dan yang ketiga bisa mendorong efisiensi pasar keuangan.
Ya, kesimpulannya, akuntansi keuangan itu berperan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik itu bagi investor, bagi kreditur, bagi pemerintah, atau bagi manajemen itu sendiri. Informasi yang disajikan itu bisa membuat mereka lebih mudah dalam menganalisa dan mengevaluasi kinerja perusahaan, kemudian barulah bisa menentukan keputusan apa yang diambil. Hold atau take profit, ya, jual atau beli atau di keep, memberikan pinjaman atau ditahan, ya, ekspansi atau defensif, itu semua bisa dilihat salah satunya dengan melihat faktor pada laporan akuntansi keuangan. Baik, demikian adalah presentasi saya mengenai dampak laporan keuangan terhadap pengambilan keputusan ekonomi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.